tubuhmu makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut menunggu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Ibu-ibu dan bapak-bapak, oma-oma dan opa-opa yang kekasih, para anggota persekutuan kaum lanjut usia dimanapun berada. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Since Udampo, anggota PKLU dari GPIB Jemaat Eirene Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hari ini hari Kamis, bertepatan dengan peringatan Kamis Putih. Kita semua bersyukur kepada Tuhan karena kita ada sebagaimana kita ada, dengan keadaan yang sudah dipelihara oleh Tuhan yang teramat baik bagi kita. Kepalanya dikenakan mahkota berturai, menetes buluh dan darah, mengucur membasah bumi, serasa lutut tak mampu menopang tubuh lagi. Bertubi cambuk tombak, melayang menghunjam tubuh, bersemburan ludah hinaan dan tawa ejekan. Betapa Bunda Maria tersungkur menahan duka, semua kekasih Yesus menangis terseduh. Betapa tak terlintas di akal, di lubuk hati, bahwa Yesus harus dihina dan mati disalib. Oh Yesus, tolonglah kami, kuatkanlah iman kami, supaya kami pahami tujuan sengsaramu. Kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10, yang akan dibaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang
ke-10. Sebelumnya, Oma Opa yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa pengasih, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, para lansia di usia sepuh. Kami ini sudah dikenan berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan berita firman Tuhan beserta renungannya. Sehingga ya Tuhan, bukalah segala pikiran dan hati kami melalui Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, kami dengar, kami simak, baik Alkitab maupun renungannya, dapat kami simpan di dalam hati kami, dapat kami lakukan dan laksanakan di dalam kehidupan beriman kami sebagai para lansia. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma dan opa-opa anggota PKLU yang kekasih, adapun bacaan kita untuk hari ini terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 yang akan kita baca dan dengarkan bersama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, dan juga kita akan mendengarkan renungannya. Di bawah judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian bacaan Alkitab pagi ini. Terpujilah Kristus. Oma-oma dan opa-opa yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang kita bersama akan membaca renungan di pagi hari yang indah ini, bertepatan dengan hari Kamis Putih. Yohanes 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, gembala bagi domba-dombanya. Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Ayat yang ke-7. Sukacita adalah bentuk sederhana dari rasa syukur. Demikian menurut Karl Barth. Saat kita kalut, tidak pasti, dan ada ancaman, lalu datang seorang membawa suasana damai yang menyejukkan. Bukankah itu memberi kita rasa sukacita dalam hati saat itu juga?
Bahkan perasaan dalam hati itu dapat mendorong kita membagi sesuatu kepada sesama lewat tindakan sebagai kesaksian atas apa yang kita alami itu. Yohanes 10 ini mengisahkan Yesus sebagai gembala yang baik dan pintu bagi domba-dombanya. Dijelaskan di sini bahwa gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, bahkan mengetahui namanya masing-masing, mendengarkan suara domba-dombanya, mendengarkan dengan serius, listening, bukan mendengar hanya sekedarnya aja, hearing, yang berarti peka, menyimak, memperhatikan. Ini dimungkinkan karena adanya kebutuhan sang gembala, yakni untuk mengasihi dan memberi hidupnya. Karena itu, ia berjalan di depan para domba yang memimpin, menunjukkan arah jalan yang tepat, sehingga tidak tersesat oleh orang-orang asing yang mereka tidak kenal. Dan ini turut memberi rasa aman, rasa damai para domba. Yesus juga berfungsi sebagai pintu bagi domba-dombanya untuk masuk ke kandangnya dan menyediakan makanan yang dibutuhkan serta melindunginya. Yesus pun menyebut semua orang yang datang sebelum dia, yakni para Farisi serta imam-imam, adalah pencuri, perampok, tidak mendengarkan suara para domba, melainkan atau sebaliknya hanya mencari keuntungan dan membinasakan. Sebaliknya, gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik dan pintu bagi domba-dombanya serta jalan menuju keselamatan dari Allah bagi kita. Dia menjadi jalan masuk menuju rasa aman dan keselamatan. Kristus adalah pelindung yang dapat kita percaya dan berharap. Karena itu saudaraku, marilah kita bersyukur atas pengorbanannya dengan melakukan semua kehendaknya dalam hidup kita. Mari menjadi pengikutnya yang setia dan juga memiliki kepekaan dan mau mendengarkan serta peduli semua orang di sekitar kita. Demikian pembacaan renungan pagi kita. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina berjalan. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lama. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat,
Setelah kita mendengarkan renungan, mari Oma Opa yang terkasih, kita berdoa. Ya Yesus, Gembala yang baik, tuntun dan kuatkan kami menghadapi realitas hidup ini, agar boleh senantiasa bersyukur dan berbakti kepadamu. Ya Tuhan, berkatilah kami semua sebagai para lansia, agar di hari lansia pemberian-Mu ya Tuhan, kami boleh menjadi berkat, karena Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak dan keluarga mereka, cucu-cucu kami, cicit-cicit kami bahkan. Dan biarlah ya Tuhan, kami menjadi umat-Mu yang selalu bersandar kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang setia. Inilah doa kami Bapa, bersama-sama dengan kami sepanjang hari hidup kami, agar kami tetap selamat karena Engkau selalu mendampingi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma-oma dan opa-opa PKLU, GPIB dimanapun berada, akhirnya sampailah kita di penghujung acara pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terlanjut usia teruskanlah baktimu, tak berhenti